Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma syarih Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad wa ala mana wal hayy hamzun wa ala mana Syekh Imam Ghazali wa ala mana Syekh Abdul Mu'ti Muhammad bin Amr bin Ali annahu bin على هذه النية وعلى كل نية صالحة وصبر مغفر له وعلى من هو صاحب الكتاب الحبيب زي من سمعت حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'watu ila al huda wa dalalatu ala al khair libtigha' wajhillah wa mardati wa qurbih wa thawabih min Allah ta'ala. Yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila an qala fi syuruti wujubis shaum. Alhamdulillah, pada malam ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul, untuk bersama-sama mengkaji dan untuk bersama-sama meraih daripada warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan oleh ulama kita Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab rahimahullah ta'ala bahwasanya di bulan Ramadan menuntut ilmu per langkahnya 1 tahun nilai ibadah. Per langkah. Yang datang naik apa? Naik motor ya. Setiap putaran ban Allah yang tahu, itu malaikat yang hitung, bukan kita yang hitung ya. Per langkah 1 tahun ibadah. Itu nuntut ilmu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kita punya simpenan amal di akhirat semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang syurut wujubus shaum, tentang syarat-syarat kewajiban berpuasa. Siapapun yang memiliki syarat-syarat yang akan kita sampaikan ini, wajib baginya puasa tanpa alasan apapun. Gak bisa kita ini gak puasa hanya alasannya hal-hal sepele. Contoh aja, orang gak mau puasa, kenapa? Saya kagak sahur. Gak bisa, tetap puasa. Saya kagak puasa dulu, kenapa? Saya gak niat tadi malam. Emang iya puasa Anda gak sah, harus diqadha, tapi wajib imsak. Hati-hati, kita kalau gak niat puasa, kan dalam mazhab Syafi'i gak sah, harus tiap malam apa? Niat. Tapi saat itu boleh kita makan, gak boleh tetap. Ulama bilang tetap wajib imsak, tetap dia harus imsak, walaupun nanti harus tapi di qadha ya. Kenapa diwajibkan imsak? Menghormati mereka-mereka yang sedang berpuasa. Insyaallah kita bahas satu persatu syarat kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala syurut wujubus shaumi ay idza tawaffarat hadhihi syurut wajaba shaum. Syarat-syarat wajib berpuasa. Yang dimaksud dengan syarat wajib berpuasa, idza tawaffarat, apabila terpenuhi hadhihi syurut, syarat-syarat yang akan kita sampaikan, wajaba shaum, wajib bagi orang tersebut berpuasa. Wa hiya khamsatun, adapun syarat wajib berpuasa ada 5 syarat. Yang pertama sudah pasti kita ketahui, yaitu apa? Islam. Udah pasti segala ibadah yang kita lakukan sebagai seorang muslim, udah pasti syarat pertama seorang tersebut muslim. Orang kafir berbuat sesuatu yang baik, dia sholat tapi kafir, nggak ada nilainya. Dia puasa, dia kafir, nggak ada nilainya. Meskipun mungkin dari segi zahir dia dapat kesehatan, karena puasa buat orang apa? Sehat. Bahkan Paulus aja menghimbau kepada seluruh umat beragama puasa 1 hari di bulan Ramadan ini, supaya kita bisa memerangi apa? Virus COVID-19. Ini Paulus minta dari umat beragama, kita setiap tahun disuruh apa? Emang disuruh puasa 1 bulan dalam setahun. Al-Islam fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Adapun orang kafir emang tidak diminta untuk berpuasa di dunia.
karena dia kafir. Tapi akan tetapi ulama semua sepakat sebagaimana yang mereka fahami dari sabda-sabda Nabi, orang kafir meskipun nggak wajib puasa, tapi di hari kiamat ada siksaannya. Dia nggak ngucap syahadat, ada siksaannya. Karena dia kafir kagak sholat, ada siksaannya. Karena dia kafir kagak puasa, ada siksaannya. Makanya orang kafir siksaannya itu berlipat-lipat ganda. Jangan ente pikir kan gak wajib, dia belum syahadat ya, tapi ada siksaannya, hati-hati. Cuman begitu dia syahadat, semua yang dia tidak lakukan semasa kafir, semua dianggap sama Allah. Lunas, gak usah dipikirin, gak usah diqadha. Mumpung itu udah syahadat sekarang, mulai sekarang sholat, mulai sekarang puasa. Yang sebelumnya walaupun dia sudah balik, tidak diminta pertanggungjawaban. Allah mengampuni apa? Magad salaf, apa yang sudah berlalu Allah tidak akan minta pertanggungjawab. Wa ammal murtad, adapun orang murtad, fayajibu alaihi al-qadha idza raja'a ila al-islam taghlidan alaihi. Kalau orang murtad wajib qadha puasa Ramadan apabila dia masuk ke agama Islam lagi. Faham orang murtad ya? Islam murtad. Di Islam tiba-tiba jadi agama Kristen, tiba-tiba Islam lagi. Besoknya Hindu, besoknya lagi Islam, besoknya lagi Buddha, ada yang begitu, ada artis. Agama udah kayak punya nenek moyang dia. Ini kan luar biasa bahayanya, ancamannya berat. Orang kafir dengan murtad itu lebih parah orang murtad. Perumpamaan kafir sama murtad itu paling gampang begini. Ente lewat satu jalan, ente nggak tahu di situ ada sumur, jemplung jatuh, patah kaki. Orang taunya ente nggak tahu emang. Orang maklumin nggak? Ente tahu itu sumur, tapi nyemplung. Dan orang lihat ente nyemplungin diri. Dimaklumin apa dikatain bego? Nah, begitulah murtad sama kafir. Orang murtad itu udah tahu itu sumur, tapi tetap nyemplungin diri. Kalau orang kafir dia nggak tahu itu sumur, tapi ujung-ujungnya nyemplung. Itu perbedaannya. Makanya orang murtad diminta untuk mengqadha semua ibadah yang ditinggalkan semasa murtad. Dia Islam tiba-tiba murtad 2 tahun, sholatnya, puasanya selama 2 tahun, qadha. Lah kalau begitu saya nggak masuk lagi ke Islam, bodoh amat. Emang Islam butuhin deh. Semua manusia di bumi ini kafir, Allah nggak agak rugi. Semua Islam Allah kagak apa? Nggak untung. Yang rugi yang untung siapa? Kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Matiku, hidupku semua hanya karena Allah. Allah yang ngatur dan Allah yang berkehendak. Makanya kalau ada orang murtad gitu aja kalau dia masuk Islam lagi. Tapi berat saya qadha 2 tahun. Iya urusan ente. Gak masuk lagi ke Islam juga gak apa-apa. Kebek ini masuk Islam gitu aja. Nah ini hukum. Cuman kalau kafir masuk Islam gak ada qadha. Dia masuk Islam usia 40 tahun. Anggap aja dia itu balik usia 15. 15 ke 40 berapa tahun? 25 tahun. Wajib dia qadha? Kagak. Lah berarti saya sudah diampuni sama Allah, sudah. Tapi mulai sekarang wajib ibadah. Maka hati-hati ya. Murtad itu bisa dengan 2 hal. Ada murtad qaulan, ada murtad fi'lan. Ada orang bisa murtad karena perkataan. Tiba-tiba menghina Allah, nyalain Allah, murtad. Atau fi'lan dengan perbuatan. Quran ditaruh diinjak-injak, murtad. Hati-hati, jauhin dari perkara begini. Dan banyak orang itu kufur tanpa disadar ketika dia mengeluh kepada Allah. Dikasih suatu cobaan atau suatu ujian, ya Allah salah gue apaan sih begini mulu? Gue dikasih bertubi-tubi apa? Masalah. Nah itu sama aja tuh orang kalau dengan sengaja menghina Tuhannya murtad. Ente jangan pernah ente mengeluh kepada Allah. Emang Allah minta apa dari ente? Nah, kita introspeksi diri begitu, jangan pernah kasih tahu kan. Kita ini udah maksiat banyak, dosa besar kita lakuin, makan tetap, minum tetap, tidur sampai ngorok tetap. Allah nggak mutusin rezeki, walaupun ente berbuat maksiat, nggak sholat, tetap dikasih rezeki. Ente sekarang nuntut apa dari Allah? Nah di situ kita berpikir, ente nuntut apa? Emang kita sudah berbuat apa? Seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam, begitu dikasih penyakit sama Allah, bukan penyakit buat dia sebenarnya, itu ujian buat umat. Karena seorang nabi, ulama sepakat seorang rasul bisa dilanda kepada dirinya penyakit tapi yang ringan, demam, seperti hal-hal biasa ini bisa. Cuman penyakit yang membuat orang lain menjauh itu nggak terjadi di seorang nabi. Cuman kenapa Nabi Ayub kena? Itu adalah ujian buat umatnya.
Dan Allah menunjukkan sebesar apa kesabaran Nabi Allah Ayub. Istrinya minta, wahai Nabi Allah, kamu minta kepada Allah, minta disembuhin. Ditanya sama istrinya, istriku saya ini sehat kemarin berapa tahun? Ada ke 80 tahun? Ada. Saya sakit belum 80 tahun, berarti sehat saya lebih banyak. Malu minta sembuh. Malu minta sembuh kata dia. Sehingga Allah kasih dia kesembuhan, kulitnya lebih bagus dibandingkan sebelum kena penyakit. Nah, itulah namanya orang-orang yang sabar yang harus kita jadikan contoh. Jangan pernah mengeluh. Semua pasti ada hikmahnya. Kita berusaha, ketentuan Allah apa ya sudah. Tapi jangan pernah keluar kata-kata, ya Allah salah saya apa. Ini sering kejadian kalau ada meninggal dari keluarga. Apalagi dia tukang punggung begitu meninggal, ya Allah gimana nih makan kita gimana nih? Salah kita apa ya Allah sampai kayak gini? Itu enggak salah. Allah enggak salah. Ente yang salah cara berpikirnya. Itu ada orang itu buktinya langsung. Saya tahu tuh orang. Bapaknya meninggal dalam kondisi emang bapaknya satu-satunya orang yang bisa mencari nafkah buat keluarga. Anaknya kuliah, anaknya yang kerja, anaknya semua, hatta dia punya bisnis dibiayain sama bapaknya. Meninggal. Udah. Sekeluarga kalang kabut. Saya apa nyari duit sekarang? Sampai anak yang masih kuliah aja bingung. Bagaimana kuliah saya tinggal berapa semester? Siapa yang mau bayar? Di situ dia sempat cerita, saya bilang yakin Allah yang pasti bayar. Subhanallah, tanpa ada sebab dan apapun, tiba-tiba dia punya saudara bapaknya bilang, gue biayain kuliah sampai selesai. Nah, Allah punya apa? Allah punya urusan, bukan ente. Kita cukup apa? Menerima takdir Allah diterima setelah usaha. Itu sakit harus ke dokter, usaha. Jangan udah takdir emang gue sakit. Ya sembuh syukur, mati ya udah, enggak. Kita disuruh tetap ikhtiar. Sembuh alhamdulillah, enggak sembuh itu ketentuan Allah Kemudian at-taklif, syarat kedua, syarat kewajiban puasa adalah taklif, mukallaf. Arti mukallaf adalah baligh, berakal. Baligh sudah sampai usia dewasa. Apa arti baligh? Balagha haddut taklif, dia sampai usia di mana dia bertanggung jawab atas dosa dan pahala. Malaikat ragib atid sudah mulai mencatat itu usia baligh. Itu tandanya banyak. Di dalam kitab Safin disebut laki-laki itu tanda baligh usia 9 tahun keluar air mani, entah mimpi entah apa, penting keluar air mani usia 9 tahun ke atas. Kalau nggak keluar pada usia 9 tahun sampai 15 tahun pun nggak keluar, tetap baligh, karena mentoknya usia itu 15 tahun. Di bawah 15 tahun bisa baligh asalkan keluar air mani atau haid bagi wanita dia sudah bertanggung jawab dan bapaknya harus dudukin. Di Hadramaut itu di Yaman saya diceritain orang dulu itu anak usia masih bayi, begitu sampai usia 7 tahun dibikinin selamatan. Siapa yang diundang? Ulama. Itu anak bocah didudukin depan ulama, dikasih tahu, nah sekarang kamu udah harus beribadah, harus begini. Kamu mau gak ngeliat bapak kamu, ibu kamu masuk surga? Itu usia 7 tahun begitu. Usia 10 tahun bikin lagi selamatan, ngundang ulama, disuruh dudukin tuh anak. Usia 15 tahun bikin selamatan, lebih parah lagi di situ nasihatnya. Ente sekarang sudah ada mencatat. Jadi jangan dikit-dikit ente pikir bapak dan ibu ente yang nanggung apa ya? Dosa. Sekarang ente tanggung sendiri sudah. Itu sampai segitunya dilatih. Maka jangan heran kalau orang-orang dari sana itu dari dulu, zaman dulu sampai saat ini kita masih saksikan banyak orang-orang soleh. Karena dari kecil emang dididik begitu. Habib Umar cerita, anak-anak bocah di sana begitu udah mulai bisa bicara, yang pertama kali diajarkan apa? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ditalginin anaknya. Kalau kita baru bisa ngomong, apa yang kita kasih? Handphone. Itu bedanya. Gedenya jadi penyanyi dangdut ya, nonton handphone mulu. Bedanya di situ kita. Dan itu emang udah karakter di negara kita nih. Cuman sebisanya, bukan saya bilang anak bocah jauhin dari handphone. Kalau emang dia nonton YouTube-nya itu ada pelajaran alif bata. Kan sekarang alhamdulillah kartun ngajarin ngaji juga banyak Tapi di sisi lain kita tetap harus monitor. Bukan dikasih dilepas. Kita nggak tahu dibuka apa. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab kita. Baligh, berakal.
Yang belum balik sabi, anak yang belum balik disebutnya sabi. Kalau ke bahasa kita ini bocah. Bocah sebelum balik apa? Disebutnya sabi. Apakah dia nggak wajib puasa? Tidak secara individu, tapi wajib bagi orang tua ngajarin. Nah, bedanya di situ. Kalau sudah balik, dia harus puasa. Kalau belum balik, orang tuanya wajib ngajarin anaknya puasa. Usia 7 tahun udah diajarin puasa. Usia 10 tahun harus dipukul kalau ninggalin puasa. Pukulnya gimana? Maksudnya juar kuping, cubit, dibentak. Yang penting pukulan yang tidak ghairu mubrih. Jangan pukulan yang bikin dia cacat atau terluka. Bukan kita ngambil rotan seenak gebukin anak, bukan. Ente kasih suatu pelajaran ke anak, anak ngeliat itu udah takut. Anak saksinya Habib Umar ketika anak beliau Habib Salim, Habib Hamid masih kecil-kecil tuh kita masih ingat. Kalau mundar-mandir, nakal, ke sono kemarin, namanya masih bocah ya. Habib Umar lagi ngajar, dia berisik, cuma dipelototin dari jauh. Diem tuh anak. Kagak ada apa-apain. Cuma dia berhenti, nggak ngajar, dilihatin tuh anak. Sampai tuh anak lihat bapaknya. Udah diem. Itu adalah salah satu cara beliau. Habib Abdullah bin Al-Haddad, saya baca managibnya, kalau nggak marah sama anaknya, kupingnya dipegang. Jadi anaknya sana nggak ibadah nih dipanggil. Kuping bawahnya nih, bagian yang lembek nih dipegang, digini-giniin. Jangan ninggalin sholat lagi loh besok. Udah ketakutan tuh anak. Bukan digebukin justru bukan terdidik, justru menjadi nanti balas dendam. Jangan heran kalau banyak orang tua sekarang anaknya kurang ajar, mungkin pendidikannya begitu. Terlalu kasar sehingga dipikir dengan kekasarannya anak akan terarah, tidak akan terarah. Justru akan membalas dan dendam ke orang tuanya. Aqilan berakal. Kebalikan berakal adalah orang yang tidak berakal, majnun, gila. Kalau di negara kita ini bukan banyak orang gila, banyak orang stres. Beda. Orang stres sama orang gila bedanya apa? Ente taruh dia di jalan raya. Kalau lari takut ada mobil, masih ada akalnya nggak? Masih ada tuh, stres doang. Ente panggil, ente nasihatin, ini jangan belaga bego dah. Gue kasih lo baju. Kalau ente emang lapar atau apa, mau minta kerjaan, ngomong aja. Insya Allah ada orang bantu, tapi pura-pura gila gini jangan. Karena dia masih tahu, ada mobil, ada motor masih tahu. Kan banyak orang gila begitu. Mau nyebrang masih nengok. Baru nyebrang, lah ini masih waras. Orang gila itu ente taruh di rel kereta api, mau lewat pun diem aja. Nah beneran gila itu. Nah itu nggak wajib untuk berpuasa maupun ibadah yang lain. Cuman kalau pura-pura gila tetap wajib beribadah. Tapi zaman sekarang banyak orang yang waras tapi gila. Itu bedanya. Sekarang banyak orang waras di pemerintahan kayak di sekitar kita, waras punya otak tapi gila. Ibadah kagak, maksiat iye, ngambil hak orang iye, bohongin rakyat banyak. Ataupun ulama-ulama yang juga banyak, itu namanya orang waras tapi gila ya. Tapi tetap mereka wajib apa? Wajib puasa. Gilanya di sini gila binatang, bukan gila. Bukan gila alami ya, gilanya gila binatang. Kemudian yang ketiga adalah al-itaqah. Yang pertama syarat wajib di Islam, kafir nggak wajib, murtad wajib kalau masuk lagi ke agama Islam. Di qadha semua yang ditinggalkan semasa murtad. Yang kedua mukallaf, dia wajib berakal dan baligh. Kalau belum baligh nggak wajib, tapi orang tuanya wajib mendidik. Berakal, kalau orang gila nggak wajib berpuasa. Yang ketiga al-itaqah, mampu. Mampu di sini kata ulama ada dua, mampu hissan wa syar'an, mampu secara hissan nyata, mampu secara nyata dan mampu secara syariat. Mampu secara nyata itu kebalikannya orang tua yang sudah lanjut usia. Dia dianggap tidak mampu secara zahir. Orang yang ada hidup tapi nggak mampu karena sudah terlalu tua. Di Abu Dhabi itu ana masih dengar waktu ana masih di Yaman, ada orang tua usianya 135 tahun. Tapi sehari itu makan seekor kambing. Makannya seekor kambing. Nah gimana anaknya ketetaran juga seekor kambing tiap hari. Tapi itu makanan dia, nggak makan kecuali daging kambing. Sehari seekor. Udah kayak piara harimau ya. Usia udah tua. Itu termasuk masih mampu dan orangnya masih sehat. Selama dia mampu walaupun tua wajib puasa. Tua udah nggak ada kemampuan. Telat makan dikit udah lemas, gak usah puasa deh. Diganti per harinya 1 mud atau diganti dengan fidyah. 1 hari 1 raup, kurang lebih seliter sehari.
Berarti kalau 30 hari 30 liter. Boleh dicicil setiap hari seliter, boleh sekaligus dikasih 30 liter. Itu khilaf antara ulama soal itu. Yang nggak mampu juga secara zahir adalah al-marid alladzi la yurja bir'uh. Orang yang sakit yang sudah divonis sama dokter penyakitnya nggak bisa sembuh. Dan dia nggak boleh ninggalin obat. Dalam sehari harus minum obat 3 kali. Pagi, siang, malam. Itu nggak wajib puasa. Secara medis ya. Walaupun secara hakikat, ya mungkin kalau dia ikhtiar dengan cara lain mungkin masih ada obat. Cuman dokter bilang, ente ninggalin obat, udah. Jangan nyari saya lagi, jangan apa? Jangan nyalain saya. Nah, orang kayak gini boleh tidak puasa. Tidak ada kemampuan secara syar'an. Tadi kan secara hisan. Secara syar'an nggak mampu. Yaitu orang yang sedang haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas itu mungkin secara nyata, zahir mampu. Tapi secara syariat nggak mampu. Kenapa? Karena agama melarang dia puasa. Orang haid nifas nggak boleh puasa. Dan nggak boleh nunjukin dia puasa. Mentang-mentang haid karena nggak enak sama teman-teman. Kelihatannya puasa juga. Enggak. Dia harus jujur kalau dia nggak puasa. Lagi ada apa? Lagi haid, lagi datang bulan. Itu adalah hukum. Tapi kalau saya nggak puasa, saya wajib qadha. Lah ini ketentuan Allah udah. Alhamdulillah perempuan itu diwajibkan qadha puasa, tapi nggak diwajibkan qadha sholat. Coba bayangkan kalau lagi haid, sholat ditinggalin tiap bulan, wajib diqadha. Kayak gimana coba? Allah masih kasih keringanan. Yang wajib diqadha hanya puasa yang setahun sekali. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqadha as-shalah, kullu nu'maru biqadha as-shaum wa la nu'maru biqadha as-shalah. Kami disuruh sama Nabi untuk qadha puasa, tapi nggak disuruh untuk mengqadha sholat. Kalau lagi sedang apa? Sedang haid. Makanya secara mampu itu ada dua, hissan secara zahir, syar'an secara syariat. Orang yang nggak mampu secara hissan, secara zahir, orang tua yang sudah tidak kuat, dan orang sakit yang tidak bisa disembuhkan penyakitnya atau nggak bisa meninggalkan apa? Obat. Secara syariat nggak mampu adalah wanita yang sedang haid dan nifas. Dia secara zahir emang mampu, tapi syariat melarang karena lagi sedang apa? Haid dan nifas. Yang keempat adalah as-sihah, sehat. Fala yajibu 'alal marid, tidak wajib bagi orang yang sedang sakit untuk berpuasa. Sakitnya seperti apa? Sakit yang membuat dia berat untuk tetap berpuasa. Bukan sedikit puyeng dibatalin. Pagi-pagi jam 8, kenapa? Sakit pala nih, mau minum Panadol aja dah. Nggak bisa. Kalau nanti bisa tahan aja. Habis sholat zuhur nanti bawa tidur sebentar, sholat asar nanti apa? Rebahan, insyaallah hilang. Cuman kalau sakit yang sangat, jadi kalau dipertahankan dia seandainya punya penyakit, seandainya vertigo, seandainya kalau ditahan pun nggak bakal apa? Mampu. Mau nggak mau dia harus konsumsi obat. Ini lain ceritanya. Sedikit mules, sedikit lemes, gagak sahur, jangan dijadikan alasan tidak berpuasa. Tetap wajib. Emang orang kalau nggak sahur nggak kuat puasa? Perasaan aneh kalau nggak sahur aja masih kita punya tenaga lebih perasaan deh. Itu adalah anugerah dari Allah. Di bulan Ramadan nih inti puasa nggak ngerasa apa-apa. Di luar Ramadan ya coba inti puasa deh. Nggak usah puasa di luar Ramadan. Telat makan, mah itu udah kambuh. Perut udah sakit, udah perih, bener gak? Telat makan sejam 2 jam. Ini tinggal makan 14 jam lebih kagak apa? Nggak pernah ngerasain hal yang sama, subhanallah. Itulah salah satu yang disebutnya dengan apa? Dengan kemuliaan bulan Ramadan. Yang kelima adalah al-iqamatu, orang mukim ataupun mustautin. Ini wajib berpuasa. Kebalikannya orang yang sedang musafir. Orang yang musafir itu boleh membatalkan puasanya, boleh. Tapi perjalanan 82 kilo ke atas. Ada yang bilang 81 kilo ke atas. Yang penting di atas 80 kilo. Khilaf ulama soal apa? Soal jarak ya. Di atas 80 kilo, 81, 82, 83 ke atas, itu boleh dia batalin puasa. Dengan syarat. Syaratnya dia harus keluar dari kampungnya sebelum fajar. Kalau berangkat pulang kampung sesudah subuh, nggak boleh batalin puasa. Karena Anda tidak dihitung sebagai orang musafir saat itu. Orang musafir itu dia ngalamin malam sama pagi di dalam perjalanan. Itu disebut musafir. Jadi seolah-olah satu hari satu malam sudah berjalan, walaupun cuma baru sejam ya. Dia keluar sebelum subuh. Dari rumah sampai rambutan pas apa?
adzan subuh boleh gak batalin? Udah aman, itu boleh batalin, udah keluar dari rumah soalnya. Kalau keluar dari rumah dari Cisalak habis sholat subuh, nggak bisa. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba nggak kuat, nah ente batalin bukan karena musafir, karena kagak kuat, beda lagi hukumnya. Orang musafir boleh batalin asalkan keluar dari sebelum subuh. Makanya kalau ente pesen, nggak tahu nih ada mudik tapi kagak nih. Allah alam deh. Ente mesen apa? Tiket kereta, seandainya kereta jam 6, ente keluar jam 3. Kalau bisa sahur di sana aja. Kalau ente mau puasa, atau kalau nggak mau puasa, ente keluar yang penting jam 3, jam 4 sebelum apa? Adzan subuh, sehingga ente boleh apa? Tidak berpuasa, tapi tetap nanti setelah Ramadan wajib. Bagusnya tetap puasa tapi dibatalin. Bagusnya tetap aja karena ribet juga. Nanti ujung-ujung wajib apa? Wajib diqadha. Ini syarat kewajibannya. Orang kalau sudah ada 5 syarat ini wajib puasa. Yang pertama Islam, kedua balik berakal atau bahasa mukallaf ya. Mukallaf itu balik berakal. Ketiga mampu secara hissan dan syara'an. Yang nggak mampu secara zahir itu hissan, orang tua yang sudah tidak mampu maupun marid atau sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak mampu secara syara'an, wanita yang sedang haid dan nifas. Ketiga sehat, orang sakit yang nggak mampu boleh membatalkan puasa asalkan penyakit yang masuk akal, bukan penyakit yang ringan-ringan. Kemudian yang kelima iqamatun mukim, orang musafir boleh nggak puasa dengan syarat keluar dari apa? Dari rumah sebelum subuh dan perjalanan lebih dari 80 kilo baru boleh batalin. Dari sini ke Bogor boleh batalin? Enggak, dekat. Dari sini ke Bandung? Boleh. Dari sini ke Bandung udah lebih dari apa? Kurang lebih dari 150 juga ya. Ada 150 kilo? Hah? Ada kurang lebih ya. Bisa itu, bisa batalin, tapi tetap wajib diqadha setelah Ramadan. Kemudian kita masuk ke bab rukun puasa, arkanus shaum atau rukun berpuasa. Yang pertama arkanus shaum yaitu an-niyatu, di mana Rasul SAW bersabda innamal a'malu bin niyat. Nah di sini ana mau kasih tahu perbedaan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Niat itu termasuk wajib dalam semua ibadah, termasuk puasa. Walaupun di puasa itu disebutnya azmun. Azm itu sama dengan niat, cuman pelaksanaannya jauh. Ente niat habis tarawih, imsaknya kapan? Nanti subuh, masih jauh kan? Tetap niat tapi disebutnya azm. Azm itu niat pelaksanaannya nanti. Kalau sholat niat disebutnya bukan azm. Kenapa? Begitu niat langsung takbir. Nah itu disebutnya niat. Kalau dalam puasa disebutnya azmun. Azmun itu niat tapi pelaksanaannya apa? Nanti. Itu disebutnya azm. Dan niat dalam puasa Ramadan wajib likulli yaumin, setiap malam wajib puasa, wajib niat dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Madhab Malik cukup 1 kali niat pas malam pertama. Ente niat puasa sebulan cukup menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kagak, setiap malamnya wajib niat sebagaimana Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Karena setiap hari berbeda. Setiap kita imsak itu lain hari, makanya wajib niat lagi. Itu menurut Al-Imam Syafi'i. Cuman kita sebagai orang awam khurujan min khilaf, kita dianjurin kalau dalam ulul fikih itu keluar dari khilaf. Biar kita ini keluar dari khilaf, gimana caranya? Ente pertama kali niat dengan cara Imam Malik. Seniat puasa sebulan penuh pada apa? Bulan Ramadan tahun ini fardhon lillahi ta'ala. Baru ente niat sebagaimana Imam Syafi'i. Nah, wa itu sabaqadin. Nanti setiap hari tetap niat. Untuk apa? Untuk tetap dapat pahala ente berpuasa kalaupun lupa. Tapi diqadha, tetap diqadha. Ente nggak mampu qadha. Ente seandainya pas lagi di bulan Ramadan, ente nggak niat 2 hari. Sampai setelah Ramadan ente belum diqadha, lupa, meninggal. Tetap ente dianggap sah puasanya menurut imam. Karena ente emang kelupaan untuk diqadha. Cuman selama ente ingat wajib diqadha. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i wajib diqadha orang yang lupa niat. Terus apa kegunaannya? Ada perbedaan pendapat begini. Keringanan.
Ikhtilaf ummati rahmah, kata Nabi. Khilaf antara umatku, antara ulama umatku apa? Rahmat bagi umat. Tapi kita sebagai orang awam nggak boleh pindah-pindah madhab ngasal. Harus ada ketentuan. Siapa yang nentuin? Ulama mu'tamad, bukan kita. Contohnya kayak gimana? Ente bermadhab Malik. Madhab Malik itu kalau wudu, ketika basuh pala semuanya wajib. Imam Syafi'i hanya sedikit. Ente ambil kain, ente basahin, ente tetesin begini nih, cukup. Madhab Syafi'i. Madhab Malik nggak, harus semua kepala. Ente madhab Malik sana tiba-tiba pas lagi wudu, menurut madhab Imam Syafi'i aja deh, boleh begitu? Nggak bisa. Ente nggak boleh pindah-pindah seenaknya. Kenapa? Karena kita diajarkan oleh agama punya disiplin, punya ketentuan. Kapan kita boleh pindah madhab? Darurah, terpaksa. Seperti pergi haji. Kalau madhab Syafi'i, nyentuh perempuan lagi tawaf, batal. Wajib wudu lagi, nggak bisa. Madhab Malik nggak. Nyentuh perempuan itu nggak batal. Nyentuh istri pun nggak batal, selama tidak syahwat. Orang lagi tawaf kan nggak mungkin syahwat ya. Depan Ka'bah masih syahwat juga. Orang gila ini. Sinting juga, bukan mikirin dosanya. Masih syahwat juga. Ada orang begitu pergi umrah, yang dilihatin hari-hari mulu sama dia. Kesentuh, menurut mazhab Malik nggak batal. Ini kata ulama Syafi'iyah, boleh kita ambil darurat. Karena kalau lagi haji kan jutaan orang. Ente kalau batal wudu, ngambil wudu. Kalau ente masih hidup, mau ke tempat wudu berjam-jam, mau ngambil wudu pun ngantri. Habis wudu balik lagi. Kalau ente selamat, kalau jatuh nggak bakal ada nolongin, injak-injak ente. Soalnya nolongin juga takut apa? Takut jatuh juga. Dan banyak orang meninggal karena terinjak-injak. Dalam hal ini kata ulama Syafi'iyah, boleh kita ambil madhab Malik karena darurat. Boleh kita berbeda pendapat dalam madhab, tapi perkara yang sunnah. Kalau yang wajib jangan. Contoh apa? Kunut subuh. Madhab Syafi'i ada kunut. Madhab Ahmad bin Hanbal kagak ada kunut. Madhab Hanafi pun kalau nggak salah nggak ada kunut. Ente lagi sholat subuh, tiba-tiba gua nggak mau kunut aja dah. Boleh gak? Boleh, karena itu perkara sunnah. Tapi tetap kalau ente bermadhab benar, ente nggak bakal ninggalin. Cuman secara hukum boleh, karena itu perkara sunnah. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu perbedaan antara niat buat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Perbedaan pertama, puasa wajib yarkhulu waktuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Niat untuk puasa wajib itu masuk waktunya dari mulai terbenam matahari sampai sebelum subuh. Jadi ente lagi buka puasa, ente niat buat puasa besok, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Begitu terbenam udah masuk waktu niat. Cuman kita umumnya kan niat kapan? Habis tarawih. Ente mau niat sebelum adzan 15 menit, adzan subuh, boleh nggak? Boleh. Selama belum adzan subuh ente masih bisa niat dari mulai terbenam matahari sampai subuh. Kalau puasa sunnah, masuk waktu niat dari mulai terbenam matahari. Sampai kapan? Sampai sebelum duhur. Dengan syarat ente belum sarapan ya. Jangan jam 8 itu makan roti, nasi goreng, udah semua, udah penuh. Waduh, gue puasa aja deh, kan belum duhur nih. Nggak bisa. Ente boleh niat puasa sunnah sampai sebelum duhur, asalkan belum makan dan minum. Ente bangun jam 8 belum sarapan, kesiangan, subuh pun kesiangan, Masya Allah ya. Mau sholat duha sekalian sama sholat subuh. Udah deh gue puasa aja deh. Boleh gak? Boleh. Itu puasa sunnah. Itu perbedaan pertama. Soal waktu. Kalau puasa sunnah sampai sebelum duhur, kalau puasa wajib sampai sebelum subuh. Yang kedua, puasa wajib kita ketika niat ta'yin, menjelaskan puasa apa. Seperti kita kan bilang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Aku niat puasa Ramadan, itu ta'yin, menjelaskan puasa apa. Kalau kafarah, saya niat puasa kafarah. Saya niat puasa nadar. Kata nadar, kafarah dan Ramadan itu wajib. Kalau puasa yang wajib itu disebut ta'yin. Menjelaskan puasa apa yang sedang dilaksanakan. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah tidak wajib ta'yin.
illa idza kana shaumu muwaqqatan, kecuali puasa sunnah yang ada waktunya seperti puasa Arafah. Ada pendapat al-mu'tamad bilang wajib ta'yin. Cuman puasa sunnah umumnya nggak wajib ta'yin. Cukup inti bilang nawaitu shauma ghadin. Boleh. Kayak inti sekarang mau puasa Senin. Tiba-tiba inti niat yang mau puasa Senin. Sunnah, nawaitu shauma ghadin. Cukup nggak? Cukup. Saya niat puasa besok. Cukup. Itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib ngejelasin. Nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Nawaitu shaumul kafarah. Saya niat puasa kafarah. Wajib dijelasin. Kalau puasa sunnah nggak perlu ngejelasin puasa apa yang dilaksanakan. Kecuali puasa Arafah alal mu'tamad. Kecuali puasa sunnah Arafah. Itu ada pendapat al-mu'tamad katanya wajib ditakyin. Nah, wajib dijelaskan bahwa saya lagi puasa Arafah. Cuman umumnya puasa sunnah nggak wajib takyin. Cukup bilang saya puasa besok. Udah. Cukup lillahi ta'ala pun apa? Sunnah. Sekarang kan kalau kita niat panjang ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, itu semua sunnah. Yang wajib nawaitu apa lagi? Shaum Ramadan. Udah. Itu yang wajib. Nawaitu shauma ghadin itu sunnah. An ada'i sunnah juga. Fardhi sunnah juga, kata fardu juga nggak perlu. Al-mu'tamad nggak perlu kata fardhan, karena itu puasa Ramadan udah pasti apa? Emang fardu. Cukup ngomong Ramadan aja, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala pun sunnah. Tapi bagus walaupun panjang gitu, lengkap. Sama dengan kalau itu sholat fardu, yang wajib diniatin apa? Kata usalli, ta'yin, ngejelasin zuhur, asar, maghrib, isya, dan apa? Dan fardiyah. Usalli fardal dhuhri, Allahu Akbar, sah. Kalau ente makmum sama makmuman, dalam hati ente sambil takbir Allah, dalam hati saya niat puasa, saya niat terus salat dhuhur, makmuman, akbar, cukup. Kalau kita kan niat panjang, usalli fardal dhuhri arba raka'atin, sunnah, mustaqbilal qiblati, sunnah, adaan, sunnah. Itu kata-kata sunnah, tapi tetap jangan ditinggal ya. Sunnah itu sangat bagus karena sunnah. Kata Imam Al-Haddad, as-sunan yujbirul faraid. Ibadah sunnah bisa nutupin kekurangan dalam ibadah fardu. Kemudian kalau yang ketiga, perbedaan ketiga, la yajuzu an yajma' baina shaumi fardaini fi yaumin wahid. Kalau puasa fardu, puasa wajib, nggak boleh dengan satu niat buat dua puasa wajib. Contohnya gimana? Ente wajib puasa qadha dan ente karena wajib puasa nadar, karena pernah nadar. Ente jadiin satu. Saya niat besok puasa qadha sekaligus nadar, nggak bisa. Masing-masing dengan puasanya. Puasa fardu nggak boleh sekali puasa dengan niat lebih dari satu, nggak bisa. Fardu ya fardu, qadha ya qadha, nadar ya nadar, beda-beda. Kalau puasa sunnah ulama masih ngebolehin. Contoh ente lagi puasa Syawal, pas banget hari Senin. Saya niat puasa Syawal sekaligus puasa sunnah boleh kata ulama. Dua niat dengan satu puasa sunnah. Dua niat sunnah buat puasa sunnah boleh. Tapi kalau fardu dua niat nggak boleh. Fardu dengan sunnah itu khilaf. Cuman mayoritas ulama nggak ngebolehin juga. Contohnya gimana? Ente puasa Syawal sekaligus mau qadha Ramadan. Ente Ramadannya ente ketinggalan 2 hari. Batal. Lagi puasa Syawal ente niat. Saya niat puasa Ramadan, qadha Ramadan sekaligus apa? Sunnah Syawal. Itu ulama bilang nggak bisa. Ente cukup niat qadha Ramadan saja. Insyaallah pahala Syawalnya dapat. Kalau ente masih ada waktu, ente puasa Syawal. Kalau masih ada waktu, kalau udah mepet, insyaallah dapat. Yang penting yang wajib didahulukan. Cuman kalau dua niat sunnah itu masih dibolehin. Kalau puasa fardu nggak bisa, masing-masing dengan puasanya. Itu perbedaannya, ada 3. Yang pertama soal niat, masuknya kapan. Yang kedua soal ta'yin, kalau yang wajib ta'yin, kalau yang sunnah nggak perlu. Yang ketiga tentang satu puasa dengan 2 niat, kalau yang wajib nggak bisa, kalau yang sunnah bisa. Rukun yang pertama tadi, rukun puasa adalah niat. Yang kedua, tarku muftirin. Tarku muftirin, meninggalkan yang membatalkan puasa. Kita paham yang membatalkan puasa, ya, nggak perlu anda jelasin. Dakiran, dalam keadaan apa? Ingat, bukan lupa.
Kalau ente makan lagi lupa, nggak batal. Ini bisa terjadi awal-awal Ramadan. Anda tahun-tahun kemarin juga suka lupa kalau awal Ramadan ya. Lagi pagi-pagi di otak mau bikin kopi. Lah kan belum puasa nih. Biasa awal-awal Ramadan suka apa? Suka lupa. Cuman kalau pertengahan Ramadan lupa, pura-pura tuh kayaknya. Udah 2 minggu udah puasa ya. Cuman seandainya terjadi, ente abis capek di depan mungkin bersihin kandang atau apa kita nggak tahu, nyampe rumah main buka kulkas minum, abis minum teriak, loh nggak puasa loh, astagfirullah, iya lupa gue, udah rezeki itu buat ente, lupa beneran ya bukan pura-pura. Kalau pura-pura lupa malaikat tetap tahu ya. Mungkin orang taunya kita pura-pura, kita lupa, Allah nggak bisa dibohongin. Nah di situ mungkin benar-benar lupa, nggak masalah. Ninggalin yang membatalkan puasa dalam kondisi dakiran. Ingat, bukan lupa, kebalikannya lupa. Mukhtaran apa? Atas kehendak dia, bukan dipaksa. Kalau dipaksa pun kata ulama tidak batal. Maksudnya dipaksa gimana? Ente ditodong pakai pistol siang-siang. Kalau lo nggak makan, gue tembak. Dan kita tahu pistolnya beneran. Dan ini orang serius. Kalau ente nggak makan ditembak, makan boleh nggak? Boleh. Batal nggak? Enggak. Karena itu dalam kondisi apa? Dipaksa. Tapi disuruhnya satu suap, jangan sampai habis. Mumpung gue dipaksa nih, mau habisin sepiring, kagak, batal. Itu disuruh berapa suap, habisin, ya habisin kalau itu dipaksa. Kalau itu pasrah biarin aja ditembak, fadhal kalau itu mau mati syahid. Kalau itu masih mikir mau kawin sih, jangan deh, makan aja deh. Mukhtaran ghaira jahilin, bukan orang yang jahil hukum. Yang jahil hukum apa? Ghaira jahil, tidak jahil hukum. Yang jahil hukum ma'dzur. Dia nggak batal puasanya kalau jahil beneran. Cuman kalau sekarang kata ulama bisa dikatakan nggak jadi alasan sekarang orang jahil. Oh saya nggak tahu kalau minum itu nggak batalin puasa. Kok nggak bisa nggak tahu? Emang nggak ada ustadz di situ? Sekarang kemungkinan besar nggak bisa dijadikan alasan jahil. Karena di pelosok manapun agama sampai. Pasti itu. Dia dengar soal agama Islam, pasti. Karena itu dijanji. Dan Rasul sudah menyampaikan bahwa cahaya agama Islam akan masuk ke rumah setiap manusia di bumi. Berarti semua orang tahu. Tiba-tiba bilang, saya nggak tahu kalau minum itu apa. Ngebatalin. Bohong. Cuman ini bisa terjadi ya. Bisa terjadi kalau orang emang lahir gede di tengah-tengah hutan Amazon. Ketemu orang lain dianggapnya binatang. Bukan manusia. Dia doang yang manusia. Nah ini kayak gini bisa jadi. Tiba-tiba dia baru masuk Islam, dia tiba-tiba minum, dipikir cuma makan aja, nggak batal diminum, nggak batal bagi dia. Kita kasih tahu tapi bahwa minum pun membatalkan. Jadi syarat yang kedua, rukun yang kedua, meninggalkan yang membatalkan puasa dalam kondisi apa? Ingat, dalam kondisi sengaja, jangan pernah apa? Dalam kondisi apa? Ikhtiar, maksudnya dengan apa? Dengan keinginan, bukan dipaksa, dan tidak jahil hukum, dan tidak ada udzur. Kalau ada udzur boleh gak? Apa udzurnya? Sakit, kan udah ada sebelumnya. Sakit boleh. Boleh dia makan dalam kondisi sakit, yang sakitnya benar-benar apa? Tidak bisa dia tahan. Sakit luar biasa, itu boleh ngebatalin. Cuman kalau sakit ringan apa? Gak bisa ya. Fala yubtilu shaumuhu idza aftara nasiyan. Tidak batal puasa seseorang kalau dia makan dalam keadaan lupa. Au mukrihan, dipaksa. Au kana jahilan, atau dia jahil, kagak tahu hukum. Tapi ini kemungkinan besar apa? Udah sulit. Ma'dzuran bijahlihi. Ma'dzuran bijahli maksudnya apa? Dia ada udzur karena jahil. Contohnya apa? Tadi di tengah-tengah hutan Amazon, dia nggak tahu agama apapun. Emang benar-benar hidup sama binatang, ada gak orang begitu? Masih ada 1-2. Bahkan kan dibuktiin di tengah-tengah hutan aja ada apa? Kayak suku cuman mereka 8 orang, 9 orang. Orang lain masuk ditombak sama dia. Nah orang kayak gini tiba-tiba masuk Islam. Sedikit banyak kita kasih tahu pelan-pelan. Lagi puasa dia nggak minum, cuman makan. Nggak batal puasa saat itu. Cuman kita ingetin bahwa minum juga apa? Ngebatalin. Jadi syarat yang kedua, meninggalkan yang membatalkan puasa dalam kondisi apa? Sadar, maksudnya apa? Tidak lupa, mukhtar atas keinginannya, bukan dipaksa, ghaira jahil, bukan orang yang jahil hukum, ma'dzur, dan bukan orang yang punya udzur. Dia wajib benar-benar menahan diri dari membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Dulu anak pernah dibohongin.
Anda dulu baru-baru tinggal di Hadramut 4 tahun, bahasa Arab kan masih ya kurang lebih belum lancar banget. Jadi ada orang nyamperin lagi puasa nih, kita lagi main bola, udah anak masih sekolah waktu itu. Dibilang ma'ul ghasab ma yufattir, air keran, air yang tidak membatalkan. Kalau secara zahir itu dengar begitu. Padahal maksud dia air keran, air yang ngebatalin. Ma'ul ghasab ma yufattir. Ma itu kan air. Air keran, air yang membatalkan. Ma itu bisa artinya air, bisa arti apa? Enggak. Cuman kalau air ada alif hamzah, ma. Kalau mim alif doang apa? Tidak. Dibilang ma'ul ghasab ma yufattir. Air keran enggak ngebatalin. Lah ana minum. Minum berkenyang, dia ngikik. Bilang, lah kenapa? Karena Allah bilang air keran, air yang ngebatalin. Dah Anda nggak tahu. Ya, alhamdulillah udah kenyang gitu. Nah, saat itu apa? Mau dibodohin emang kita nggak tahu. Karena waktu itu bahasa Arab belum lancar banget. Ya udah rezeki kita itu. Jadi syarat puasa, syarat wajib rukun puasa hanya 2, niat ninggalin yang ngebatalin puasa. Ya, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita terusin lagi pembahasan soal puasa di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhil. Assalamualaikum. Mau tanya soal fidyah 1 hari diganti 1 mud. Kalau 30 hari diganti 30 mud. Yang berhak menerima harus 30 orang fakir miskin atau enggak harus 30 orang fakir miskin? Enggak harus. Itu tempat khilaf ulama juga. Syekh Ali Jum'ah bilang 1 orang mau dikasih semuanya ke dia boleh. Syekh Ali Jum'ah bilang begitu. Atau emang kalau zaman sekarang kan sulit ngelihat nyari apa? 7 golongan itu kan 8 golongan itu kan sulit sekarang. Ketemu fakir miskin udah bagus sekarang. Bahkan fakir miskin yang sombong banyak. Itu kasih ditolak. Lu pikir gue susah? Emang dia susah. Lah itu kan rezeki dari Allah, bukan lagi dihina. Kecuali ada orang datang, nih terima nih, gue tahu lu lapar. Nah ini kurang ajar. Tiba-tiba ngasih fidyah atau ngasih zakat, itu hak ente dari Allah, bukan dari dia. Jadi dia jangan ngerasa kayak terhina, bukan. Allah yang ngasih, bukan dia. Beda halnya ada orang kaya belagu ke Cisalak, tiba-tiba bagi duit begitu, kasih saran sujudan nih. Gue tahu orang Cisalak pada susah, kita gebukin. Itu menghina namanya. Nah kalau ini hak nggak masalah ya. Boleh dikasih 1 orang sekaligus atau 3 sampai 4 orang. Kalau zakat fitrah emang berbeda. Boleh buat hak 3 orang dikasih 1 orang boleh. Cuman kalau fidyah ini yang Anda dengar dari Syekh Ali Jum'ah dibolehin. Emang khilaf ulama karena zaman sekarang sulit nyari 8 golongan. Cukup inti dapat fakir miskin sekitar rumah 2-3 rumah, inti kasih ke mereka. Boleh nggak masalah. 1 mud itu kalau mau lebih aman 1 liter sehari. Walaupun sebenarnya 1 raup hitungannya. 1 raup pakai tangan orang yang sedang, bukan kecil tangannya, bukan gede banget. Gede banget juga rugi banget ya. Kecil banget enak di dia. Nah, sedang ya kurang lebih kalau pakai liter seliter sehari. Kalau Syekh Ali Jum'ah bilang 2 kilo sehari. Ada ulama Al-Azhar juga bilang 1/2 kilo sehari. Ya kurang lebih 1 liter lah, 1 liter sehari. Ada lagi pertanyaan? Nah, dari jamaah nggak ada yang mana? Hah? Fadhil. Misalkan anak kecil, kalau yang belum balik puasa itu pahalanya buat anak itu atau orang tuanya? Dan kalau juga kalau buat korban tuh orang tuanya dapat? Anak yang belum balik, kalau berbuat baik atau berbuat buruk, orang tuanya dapat nggak? Ulama bilang begini, emang beda nih pendapat selalu ulama. Cuman kata ulama kalau emang orang tuanya yang langsung berkecimpungan untuk mendidik anak, orang tua yang dapat pahala. Anaknya dididik sholat, tiba-tiba anaknya sholat, orang tuanya dapat pahala. Anak belum dapat pahala, karena dia belum apa? Belum ada dosa, belum ada apa? Belum ada pahalanya. Cuman kalau perbuatan kesalahan juga sama kata ulama. Kalau emang karena kelalaian orang tua, dididik kagak, salah pun dibenerin. Ada tuh napi di Amerika tuh masuk penjara berkali-kali, dan terakhir masuk penjara harus dihukum mati. Gara-gara dia ngerampok, yang dirampok rumahnya ketahuan dibunuh sama dia. Ternyata dinyalain ibunya.
Dibikin surat ke ibunya, nyalahin ibunya. Orang hitam, orang Afrika. Dia nyalahin ibunya apa? Dia bilang gini, "Bu, ini akibat ibu terlalu sayang sama saya tapi sayang buta. Dari kecil saya berbuat salah, ibu selalu nutupin. Saya ambil mainan tetangga, ibu selalu nutupin bilang kagak, padahal saya ngambil. Saya nyolong," kata dia, "sepeda orang, ibu selalu tutupin seolah-olah saya nggak nyolong, padahal saya nyolong. Ini akibat sayangnya ibu yang tidak pada tempatnya, sekarang saya harus dihukum mati." Orang ini perampok kejam memang, tiap udah berkali-kali masuk penjara, tapi tetap dia ngerasa semua gara-gara pendidikan orang tua. Orang tua saya nggak didik saya. Itulah makanya kita bedain antara sayang mendidik sama sayang buta. Kasih tahu istri kita, sayang mendidik itu sayang di mana kalau salah, nggak sholat marah, nggak sholat subuh dimarahin. Nah itu orang tua yang benar. Bukankah sholat subuh ibunya marah sama bapaknya? Jangan, kasihan tuh anak masih kecil. Dah mau jadi apa ini anak? Kalau kepengen bergandengan tangan dunia akhirat, harus jadi apa? Orang tua yang sayang karena Allah, bukan sayang karena nafsu. Nah, itu bedanya. Insya Allah dia dapat, orang tua dia dapat pahalanya. Makanya hati-hati soal anak deh. Makanya Habib Ali Jufri bilang, anak udah mulai tahu mainan, dia ngambil mainan tetangga, kita marahin. Marahinnya bukan marah banget, diarahin. Nah ini ngambil bukan punya kamu, dosa. Ini punya tetangga. Besok-besok kalau bapak ada duit, bapak beliin. Sekarang balikin, kita anterin, biar dibalikin. Biar dia tahu bahwa hak orang lain apa? Kagak boleh diambil. Tuh anak ngerekam. Kalau dari kecil ngambil hak tetangga, biarin besok kita balikin, biarin aja dimain dulu. Nyepelein tuh anak. Entah sampai besar begitu, dia ngambil laptop orang, ngambil handphone temennya, kenapa? Gak apa-apa kan besok gue balikin. Nah, makanya disitulah diarahin dari kecil. Nah, dibentuk anak dari kecil. Makanya anak masih bayi, tanda-tanda sifat nafsunya itu kelihatan. Anak ketika bayi masih merem, itu kan cuma nangis. Nangis itu antara dua, lapar, atau minta diklonin. Kan bayi kalau dia ibunya pegang, diem. Bukan ibunya pegang tetap nangis, dia tahu mana tangan ibunya. Antar mau diklonin atau lapar, itu kan sifat nafsu. Minta diperhatiin. Begitu merenjak agak besar sedikit, udah mulai ngegenggam. Tangan ibu ini pegang, terus jarinya begini. Itu tandanya itu anak, itu sifat manusia, dari kecil Allah tunjukin. Kepengen memiliki segala sesuatu. Itu sifat tamak. Allah udah nggambarin kita masih baik, walaupun baik belum ada dosa ya. Begitu meranjak apa? Dewasa dikit lagi apa? Dia sudah mulai memahami, dia bisa ngambil barang orang. Nah disitulah orang tua harus berperan. Oh masih kecil ngerti apaan? Ngerti, dia ngerekam otaknya. Kan kita tahu anak bayi masih dalam perut ibu aja, apa yang dialami sama ibu anaknya tahu gak? Dalam perut dia tahu. Apalagi begitu apa? Sudah lahir, itu adalah tanggung jawab. Ada lagi satu soal lagi deh. 3. Maaf, kalau kita dulu ini jarang sholat sama puasa itu wajib dikodok? Wajib. Tapi gimana qadanya? Oh saya nggak ingat berapa tahun saya nggak puasa, sholat. Ya udah, mulai sekarang taubat, mulailah dicicil. Kapan dicicil qadha Ramadan? Nanti setelah Ramadan, bukan di bulan Ramadan ya. Dicicil semampunya. Yang penting taubat jangan pernah diulang. Sholat dicicil semampunya. Meninggal belum lunas, Allah Maha Pengampun. Karena ente udah usaha. Yang salah udah nggak dicicil, taubat kagak. Nah ini yang repot. Dicicil sesuai dengan kemampuan. Tapi yang ingat, jangan pernah ente melakukan hal yang sama. Ngeremehin sholat lagi, ngeremehin puasa lagi. Satu lagi deh, sianternya ada mau nanya lagi tuh. Hah? Apa Nabi, kalau mutnya itu dibayarkan dengan uang gimana? Apa nah? Mutnya diganti dengan uang. Nah ini masalah mut diganti dengan uang juga ana lihat. Mau ifta dari apa? Ifta Al-Azhar, dari ulama Al-Azhar itu dibolehin. Ulama Al-Azhar nggak bolehin. Pakai uang boleh, pakai apa namanya? Beras juga boleh. Kalau lebih bermanfaat uang, kasih aja uang. Yang penting seharga apa? Beras. Mungkin kalau itu kasih semua sehari seliter berarti apa? 10.000. Mungkin kalau mau kelihatan banget gede sih ente kasih sekaligus. Kurang lebih berapa? 300.000 kan? Bermanfaat banget. Nah, itu boleh dibolehin sama ulama Al-Azhar. Itu ulama Syafi'iyah juga. Makanya sekarang kita ulama Al-Azhar itu ana lihat maslahatnya bagus apa? Selalu ngelihat situasi, perkembangan zaman.
Mereka selalu bikin rapat apa yang cocok untuk dikeluarkan sebagai fatwa sekarang. Karena kalau mereka baku tetap dengan fatwa-fatwa terdahulu, keadaan sekarang apa? Berubah. Maka ulama Azhar itu setiap tahun ada rapat khusus ulama mengkaji apa yang sekarang apa? Yang sekarang sedang dilanda oleh umat Islam. Cuman tetap nggak keluar dari koridor syariat. Nggak keluar, walaupun ada perbedaan pendapat seperti zakat fitrah. Kalau ngikutin mazhab Syafi'i nggak boleh pakai apa? Uang, harus beras. Mazhab Hanafi boleh. Tapi sebagian ulama-ulama besar terdahulu ngebolehin. Terus gimana? Sebaiknya ente ngambil jalan tengah. Keluarkan zakat fitrah pakai beras, ada uang lebih ente kasih sebagai sedekah. Ini beras zakat saya, ini sedekah buat fakir miskin yang butuh. Jadi dapat apa? Pahala dua kali lipat. Udah. Akhir wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil العالمين يا رب اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات روعاتي واغفر لوالدينا ربي لدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إدادة الصعب والحمد لله في البدء والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.